Halo semuanya, dalam kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai saksi. Apakah itu saksi? Dalam hal ini saya akan menjelaskan saksi dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pengertian dari saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Menjadi saksi adalah suatu kewajiban bagi setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli. Nah, untuk pengertian di sini atau dalam materi ini saya belum memasukkan mengenai saksi, pengertian saksi sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Yang tidak bisa menjadi saksi, yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. 2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 3. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Akan tetapi, dalam hal mereka menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Tanpa persetujuan tersebut, mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Pemeriksaan saksi dalam tingkat penyidikan, yaitu penyidik atau polisi yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan perhatian tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Jika seorang saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga
bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain, dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh orang yang memberikan keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Dalam hal saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut. Selanjutnya, proses pemeriksaan saksi di persidangan atau di dalam pengadilan. Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia dipanggil, yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang, setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dalam hal ada saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Selanjutnya, apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda, dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu, serta meminta keterangannya mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi. Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. Hal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya. Lebih-lebih dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan itu misalnya
ancaman, dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas. Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang. Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap. Setelah saksi memberikan keterangan, maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut. Apabila dipandang perlu, hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain. Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa. Untuk itu, ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang, akan tapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. Apabila menurut pendapat hakim, seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan. Apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau permintaan penuntut umum atau atas permintaan terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dalam hal yang demikian, oleh panitera segera dibuat dalam hal yang demikian sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebut alasan persangkaan bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang serta panitera. Jika perlu, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Hakim ketua sidang menangguhkan sidang yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi terhadap itu selesai. Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara, saksi yang harus dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi ada cacat. Jika saksi tidak paham apabila menurut pendapat hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah bebas dalam memberikan keterangan akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam hakim dapat menyuruh terdakwa keluar. Ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atau tulis serta tidak apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan orang yang pandai bergaul dengan saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu kepadanya. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau permintaan penuntut umum semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. Terdakwa dapat memberi saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Jika pengadilan menganggap perlu,
Seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan. Dalam hal saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan. Sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah 1. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. 2. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Maka, mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan, meninggal dunia, atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan sebagai ahli. Dengan ketentuan bahwa mereka yang mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dalam keterangan saksi, tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan 1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Hal tersebut untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti.
Namun, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain. Terima kasih telah mendengarkan materi tentang saksi ini. Mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang atau salah. Terima kasih.